Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karya Al-Habib Ahmad Ibn Zain Al-Habashi. Al-Hajju wa ammal hajju fa huwa khamisu arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin wa kadal umratu fil umri marratan bisyartil istita'ati wa hiya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi wa a'malul haji thalathatu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Bab tentang haji. Adapun ibadah haji rukun Islam yang kelima, yaitu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Begitu pula umroh dalam seumur sekali dengan syarat harus mampu, yaitu hendaknya memiliki apa yang dibutuhkannya dan di dalam perjalanannya menuju haji Makkah dan Madinah, biaya pergi dan pulangnya, dan memiliki nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahinya selama dia pergi haji sampai dia kembali. Dan adapun amalan ibadah haji yang dilakukannya ialah rukun, kewajiban, serta sunah-sunahnya. Jadi jika seseorang yang hendak haji maupun umroh, maka ia harus mampu dalam segi ekonomi, baik tentang ekonominya sendiri memenuhi syarat, dan begitu pula keluarga, baik istri maupun anak-anak yang ditinggalkannya, mencukupi tentang kebutuhan yang akan ia tinggalkan pada saat ingin haji. Dan amalan ibadah haji yang dilakukannya ialah rukun, kewajiban, serta sunah-sunahnya. Fal arkanu khamsatun al-ihramu wa huwa niyatu dukhuli fil haji awil umrati wa yustahabu ayyakula ma'adhalika nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala wa la yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi wa hiya syawalun wa dul qa'dati wa ashru dil hijjati wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri wa baqil arkani al-wuqufu bi arafata wa tawaful ifadati wa sa'yu wal halqu awit taqsiru. Adapun rukun haji ada 5, yaitu yang pertama adalah ihram. Ihram ialah niat masuk di dalam ibadah haji atau umroh, dan disunahkan sambil mengucapkan nawaitul hajja au umrota wa ahramtu bihi lillahi, dan tidaklah sah ihram dengan haji kecuali pada bulan-bulannya, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan 10 Zulhijjah, dan akhirnya muncul fajar pada malam Idul Kurban. Yang kedua, dan sisanya yaitu wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat adalah sya'i. Dan yang kelima
yakni mencukur atau memotong rambut. Jadi rukun haji di sini ada 5, yaitu yang pertama ihram, dan yang kedua wukuf di Arafah, dan yang ketiga tawaf ifadah, dan yang keempat sa'i, dan yang selanjutnya yakni mencukur atau memotong rambut. Arkanul umrati wa arkanul umrati hiya arkanul haji illal wuqufa falaysa minha wa yajibu lit tawafi satrul aurati wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa ayyakuna sab'a taufatin fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa ayyabda'a bis sofai wa yakhtima bil marwati. Adapun rukun umroh yaitu sama seperti rukunnya ibadah haji, kecuali wukuf di padang Arafah bukan termasuknya. Dan wajib ketika tawaf yaitu menutup aurat, suci dari 2 hadas serta najis, dan harus 7 putaran di dalam masjid dan Mekah, berada di samping kirinya dan ia berada di luarnya. Dan wajib ketika sa'i harus 7 setelah tawaf, dan harus mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Tentang rukun umroh dan haji yakni sama, tetapi kalau umroh itu ada wukuf di padang Arafah, dan sedangkan haji rukunnya ibadah haji kecuali wukuf di padang Arafah. Dan wajib tawaf, pada tawaf yakni menutup aurat dan juga suci dari hadas-hadas serta najis, dan juga harus 7 kali putaran. Wajibatul haji wa wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu bimusdalifata lailatan nahri wal mabitu layalit tasyriki bimina wa romyu wa tawaful wada'i. Sunanul haji wa amma sunanu fakullu ma siwal arkani wal wajibati faman taraka ruknan lam yasiha hajjuhu wala yahilu min ikhramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu wa thalathatun minal arkani la tafutuhu ma dama hayyan wa hiya tawafu wa sa'yu wal halqu wa man taraka syai'an minal wajibati soha hajjuhu walazimahu damun wa alaihi ismun illam yu'da wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhul fadilatu. Adapun wajibnya haji ialah ihram dari miqat, menginap pada malam tasyrik di Mina, melempar jumroh dan tawaf wada. Dan adapun kesunahannya yaitu setiap amalan ibadah kecuali rukun dan kewajiban, maka barang siapa yang meninggalkan rukun maka tidak sah hajinya, dan tidaklah ia lepas atau bebas dari ihramnya kecuali setelah melakukannya, dan tidak bisa ditembel atau diganti dengan denda atau selainnya. Dan 3 dari rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewat selama masih hidup, yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur. Siapa yang meninggalkan dari kewajibannya
siapa yang meninggalkan dari kewajibannya haji tetap sah dan wajib membayar denda, dan baginya dosa kalau tidak ada uzur. Dan siapa yang meninggalkan dari kesunahannya tidak terkena apa-apa, tetapi terlewat keutamaan. Beberapa wajibnya haji yakni ihram dari mikot dan menginap di Musdalifah dan menginap pada malam tasyrik di Mina, dan juga melempar jumroh dan tawaf wada. Dan kesunahannya yakni setiap amalan ibadah kecuali rukun dan kewajiban. Dan bagi siapa yang meninggalkan rukun, maka seorang tersebut hajinya tidak sah, dan juga ia tidaklah lepas atau bebas dari ihramnya kecuali setelah melakukannya. Dan 3 dari rukun tersebut yang tidak akan terlewat selama masih hidup yakni tawaf, sa'i, dan mencukur. Dan siapa yang meninggalkan dari kewajibannya haji tetap sah dan wajib membayar denda, dan baginya dosa kalau tidak ada uzur. Dan siapa yang meninggalkan dari kesunahannya tidak terkena apa-apa, tetapi terlewat keutamaan. Muharramatul ikhrami wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhul mar'atil muhrimaini au ba'dihima wa izalatu dhufuri wa sya'ri wa dahnu sya'ri ra'si wal lihyati wa tadyibu jami'il badani wa yahrumu aqdun nikahi wal jima'u wa muqaddimatuhu wa itslafu kulli hayawanin bariyin wahsyiyin ma'kulin wal mar'atu karajuli fil muharramati. Dan haram menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan ketika mereka berihram, menutup keseluruhan atau sebagiannya, memotong kuku dan rambut, memakai minyak pada rambut kepala dan jenggot, dan memakai wewangian seluruh badan. Dan dilarang atau haram akad nikah, jima dan permulaannya, merusak binatang daratan yang buas yang boleh dimakan, dan orang perempuan sama seperti orang laki-laki di dalam larangan-larangan. Jadi pada pembahasan tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan, yakni bagi laki-laki dan perempuan ketika mereka berihram, mereka itu dilarang untuk menutup kepala dan juga menutup keseluruhan atau sebagiannya, lalu memotong kuku dan rambut, dan juga memakai minyak pada rambut, kepala, dan jenggot, dan memakai wangi-wangian seluruh badan. Dan juga dilarang akad nikah, jima, dan sebagainya. Dan juga orang perempuan sama seperti orang laki-laki di dalam larangan-larangannya. Khifdul qalbi minal ma'asi wa khifdul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin wa kada hifdul a'dha'i as-sabati
fardu ainin ala kulli muslimin. Famin ma'asil qalbi asyaku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi wal qunutu min rahmatillahi ta'ala wa takabburu ala ibadillahi ta'ala war riya'u wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqdu ala abidillahi. Wa ma'nal hasadi karahiyatun ni'mati alal muslimi wastifqaluha, tentang menjaga hati dari maksiat. Adapun menjaga hati dari perbuatan maksiat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang muslim. Begitu pula menjaga anggota badan yang ada 7 itu juga hukumnya fardu ain bagi seluruh umat muslim. Contoh dari maksiat hati diantaranya adalah ragu-ragu di dalam Allah, merasa aman dari ancaman Allah, berputus asa dari kasih sayangnya, sombong kepada hamba-hambanya, riya ujub, yakni menyombongkan diri dengan ketaatan kepada Allah, hasad, iri hati kepada para hambanya, dan yang dinamakan hasad ialah tidak senang dan merasa berat kepada orang muslim yang memperoleh kenikmatan dari Allah. Jadi menjaga hati dari perbuatan maksiat merupakan suatu keharusan, suatu perintah yang harus dikerjakan oleh seluruh umat muslim, dan juga hukumnya ini yakni wajib. Dan begitu pula menjaga anggota badan wajib bagi seluruh umat muslim dan hukumnya yakni fardu ain. Dari beberapa contoh maksiat hati diantaranya yakni ragu-ragu di dalam Allah. Jadi mereka ini tidak percaya kepada Allah, mereka masih ragu terhadap Allah. Selanjutnya yakni merasa aman dari ancaman Allah, berputus asa dari kasih sayangnya. Mereka selalu berputus asa, jadi tidak ada usaha sedikit pun. Mereka bisanya hanya berputus asa, lalu sombong kepada hamba-hambanya. Jadi sifat sombong ini tidak boleh ada di dalam diri setiap muslim, karena sifat sombong ini merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Lalu selanjutnya ada riya ujub, menyombongkan diri. Sama seperti tadi, menyombongkan diri tidak boleh, dan kita harus menjauhi sifat sombong. Dan selanjutnya yakni iri hati kepada para hambanya. Jadi kita tidak boleh iri hati kepada sesama teman, sesama umat muslim. Dan yang dinamakan hasad yakni tidak senang dan merasa berat kepada orang muslim yang memperoleh kenikmatan dari Allah. Jadi ciri orang yang memiliki sifat hasad yakni ia tidak suka jika melihat temannya yang memiliki atau memperoleh nikmat dari Allah. Misalnya seperti mereka diberikan, contoh kecil seperti mereka diberikan juara atau
yang lainnya. Nah, dari temannya itu dia tidak suka, dia merasa iri jika temannya tersebut mendapatkan suatu hadiah atau juara tadi. Wa minha al-israru ala ma'siyatillahi wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'uddonni billahi wa bi khalqillahi wa tasgiru lima addamallahu min ta'atin au ma'siyatin au qur'anin au ilmin au jannatin au narin wa kullu dalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikati wal ba'du dalika mimma yudakhilu fil kufri wal ayyadu billahi ta'ala min dalika. Dan diantaranya juga ialah seperti terus-menerus di dalam maksiat kepada Allah dan pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya, buruk sangka kepada Allah dan para makhluknya, dan merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan, maksiat, Al-Quran, ilmu, surga atau neraka. Dan semua dari itu adalah perbuatan maksiat dan keji yang membinasakan. Dan ada sebagian dari perbuatan tersebut yang menjerumuskan di dalam kekafiran. Kami berlindung kepada Allah dari tersebut. Beberapa sifat yang dibenci Allah antara lain seperti selalu maksiat kepada Allah, pelit atau kikir. Jadi maksiat sangat dibenci oleh Allah. Kita dilarang untuk berbuat maksiat dan kita harus bisa untuk menjauhinya, karena maksiat ini merupakan suatu tindakan atau suatu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Lalu tidak boleh untuk kikir. Jadi jika kita mempunyai sedikit rezeki, maka kita diharuskan atau sebaiknya kita menyisihkannya sedikit untuk berbagi kepada sesama muslim, mungkin seperti orang miskin, anak yatim piatu, orang fakir, dan lain sebagainya. Dan juga kita tidak boleh suudon kepada Allah atau buruk sangka kepada Allah. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah dan kita dilarang untuk suudon kepada Allah. Lalu dari beberapa perbuatan tersebut ada beberapa perbuatan yang dapat menjerumuskan di dalam kekafiran. Maka kita harus min ta'atil qalbi. Min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqinu wal ikhlasu wa tawadu'u wa nasihatu lil muslimina wa sakha'u wa husnudonni wa ta'dimu sya'airillahi wa syukru ala ni'amillahi kal islami wa ta'ati wa sa'irin na'ami wa sabru alal bala'i mithlu al amrodi wal mihani wa mautil ahibbati wa faqdil mali wa tasallutin nasi wa sabru ala ta'ati wa sabru anil ma'asi wa thiqatu birizki minallahi wa buhdud dunya wa adawatun nafsi wa syaitani
wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa solihina wa ridho anillahi wa tawakkulu alaihi wa ghairu dalika minal wajibatil qalbiyatil munjiati. Selanjutnya yakni tentang ketaatan hati. Dan dari ketaatan hati diantaranya adalah beriman kepada Allah, yakin, ikhlas, rendah hati, menasihati kepada orang-orang muslim, dermawan, berbaik sangka, mengagungkan syiar atau lambang Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, seperti nikmat Islam, ketaatan, dan semua nikmat. Sabar atas bala, seperti sakit, ujian, meninggalnya kekasih, hilangnya harta, penguasaan manusia, dan sabar atas menjalankan ketaatan kepadanya, serta sabar di dalam menjauhi segala larangannya, dan berpegang teguh dengan rezeki bahwasannya dari Allah, dan menjauhi dunia, memusuhi hawa nafsu dan setan, dan cinta kepada Rasulullah, para sahabat, keluarganya atau ahlu bait, para pengikutnya, dan orang-orang soleh, serta ridho atau rela apa yang diberikan kepadanya dan pasrah kepadanya, dan lain-lainnya yang termasuk dari keharusan hati yang menyelamatkan. Pada bab kali ini tentang ketaatan hati. Dari beberapa ketaatan hati misalnya seperti beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah merupakan suatu keharusan bagi setiap seluruh umat muslim. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya yakni tentang yakin. Kita harus selalu yakin dan jangan sampai kita selalu berputus asa dan ikhlas, rendah hati, lalu menasihati kepada orang-orang muslim. Jadi kita sebagai umat muslim, jikalau kita mendapati atau melihat teman kita yang melakukan tentang perbuatan yang kurang terpuji atau perbuatan yang tercela, jadi kita sebagai muslim, karena sama muslim adalah saudara, maka kita harus meluruskan atau juga kita harus menasihati teman kita tersebut. Jadi supaya teman kita itu tidak melakukan perbuatan yang tercela lagi. Lalu berbaik sangka. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah, jangan bersuuzon kepada Allah. Mengagungkan syiar atau lambang Allah. Lalu berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, seperti nikmat Islam. Berterima kasih. Ketaatan dan semua nikmat. Sabar atas bala, seperti sakit, ujian, meninggalnya kekasih, hilangnya harta, penguasaan manusia. Jadi jika kita sedang sakit atau kita mendapatkan ujian dari Allah, maka jangan sampai kita itu mengeluh. Kita harus selalu sabar, selalu senantiasa sabar dengan sholat dan berdoa kepada Allah. Semoga dengan sholat dan berdoa tersebut, maka sakit atau ujian yang sedang dialami akan dimudahkan dan akan dihilangkan oleh Allah. Maka
kita harus selalu sabar, serta sabar dalam menjauhi segala larangannya. Berpegang teguh dengan rezeki bahwasannya dari Allah, dan menjauhi dunia. Dan menjauhi dunia ini kita jangan sampai hanya mementingkan duniawi. Kita tidak memikirkan akhirat. Kita selalu mementingkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka jika kita selalu mementingkan hal-hal duniawi, lama-kelamaan maka kita akan memiliki rasa akhirat yang kurang. Lalu memusuhi hawa nafsu dan setan. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa melawan hawa nafsu dan jangan sampai kita mudah untuk tergoda dari godaan setan. Karena setan selalu menggoda, selalu mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan. Setan selalu mencari teman untuk ia ajak masuk neraka nanti. Dan selanjutnya yakni cinta kepada Rasulullah, para sahabat, keluarganya atau ahlu bait, para pengikutnya dan orang-orang soleh, serta ridho atau rela apa yang diberikan kepadanya dan pasrah kepadanya, dan lain-lainnya yang termasuk dari keharusan hati yang menyelamatkan. Ma'asil jawarihi wa amma ma'asil jawarihi al-awwal fa ma'asil batni mislu akli riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatimi wa kulli ma harramallahu minal ma'kulati wal masyrubati wa qatala anallahu wa rasuluhu akila riba wa kulla man a'ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri wa kulla man a'ana ala syurbiha hatal bai'a laha. Selanjutnya pada bab ini tentang maksiat anggota badan. Dan adapun maksiat anggota badan diantaranya ialah yang pertama maksiat perut. Adapun maksiat perut seperti makan harta riba, minum setiap perkara yang memabukkan, makan harta anak yatim, dan setiap perkara yang Allah mengharamkannya dari makanan dan minuman. Dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat orang yang makan harta riba dan setiap orang yang membantunya, dan melaknat peminum khamr dan orang yang membantunya serta penjualnya. Pada bab ini tentang maksiat anggota badan, yang pertama maksiat perut. Beberapa maksiat perut seperti makan harta riba. Harta riba sangat tidak diperbolehkan dan sangat dibenci oleh Allah. Lalu minuman yang memabukkan seperti khamar. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, bahwasanya setiap khamar itu memabukkan dan hukumnya adalah haram. Lalu makan harta anak yatim. Jadi kita sangat tidak diperbolehkan untuk memakan harta anak yatim. Dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat orang yang makan harta riba. Jadi di sini Allah sudah menegaskan bahwa Allah akan melaknat orang yang memakan harta riba dan juga orang yang membantunya. Jadi tidak hanya orang yang melakukan riba, orang yang membantunya juga akan mendapatkan siksaan yang sama seperti
si pelaku. Lalu melaknat peminum khamr dan orang yang membantu dan juga penjualnya. Sama seperti tentang orang yang dilaknat makan harta riba, peminum khamr dan orang yang membantunya serta penjualnya juga akan dilaknat. Jadi tidak hanya peminumnya saja, tetapi orang yang membantunya dan juga serta penjualnya. Mereka semuanya akan dilaknat oleh Allah. Ma'asil lisan wa ma'asil lisani kathiratun aidon mithlul ghibati wa yadikruka akhokal muslima bima yakrohu wa in kunta sodikon wa namimati wal kadibi wa syatmi wa sabbi wa la'ni wa ghairiha. Ma'asil aini wa ma'asil aini mithlun nadori ilan nisa'il ajnabiyati wa nadoril awrati wa nadori bil istihqari ilal muslimi wa nadori fi baitil ghairi bi ghairi idnihi. Dan selanjutnya tentang maksiat lisan. Adapun maksiat lisan banyak diantaranya ghibah. Yang dimaksud ghibah yaitu engkau menyebutkan atau menggunjing saudaramu muslim dengan apa yang dia tidak sukai, meskipun engkau benar, bohong, mencela, mencaci maki, melaknat dan lain sebagainya. Lalu maksiat mata. Adapun maksiat mata yaitu seperti melihat kepada perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, melihat aurat, melihat dengan merendahkan kepada orang muslim, dan melihat kepada rumah orang muslim tanpa seizinnya. Pada pembahasan tentang maksiat lisan, beberapa maksiat lisan yakni ghibah. Ghibah di sini merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci dan sangat tidak diperbolehkan, karena ghibah merupakan membicarakan aib atau menyebarkan kejelekan dari sesama muslim atau saudara muslim sendiri. Jadi sebagai muslim kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan aib atau menceritakan aib teman kita sendiri ke teman lainnya. Jadi hal ini merupakan suatu larangan yang harus dijauhi oleh seluruh umat muslim. Lalu maksiat mata. Dari beberapa maksiat mata terdapat melihat kepada perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, melihat aurat. Jadi kita tidak boleh untuk melihat aurat atau batasan-batasan yang tidak diperbolehkan atau yang bukan mahram kita. Kita jangan sampai tergoda dengan perbuatan atau tampilan yang dapat membangkitkan atau memunculkan hawa nafsu, seperti yang banyak sekali sudah beredar pada zaman sekarang. Lalu melihat dengan merendahkan kepada orang muslim dan melihat kepada rumah orang muslim tanpa seizinnya. Jadi melihat kepada rumah orang muslim tanpa seizinnya, jadi kita itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Jangan sampai kita seenaknya sendiri. Ma'asil uduni wa ma'asil uduni kal istima'i ilal ghibati wa ghairi dalika minal muharramati. Ma'asil yati wa ma'asil yati kat
tatfifi fil kaili wal wazni wal khiyanati wasyariqati wasairil muamalatil muharramati kal qatli wa dzurbi bi ghairi haqqin. Maksiat telinga. Adapun maksiat telinga yaitu seperti mendengarkan para ghibah dan lain sebagainya dari perbuatan yang haram. Maksiat tangan. Adapun maksiat tangan ialah seperti mengurangi pada takaran dan timbangan, berkhianat, mencuri dan semua muamalah pekerjaan yang haram dilakukannya seperti membunuh dan memukul tanpa ada hak atau wewenang. Pada pembahasan tentang maksiat telinga, seperti maksiat mata. Jadi seperti maksiat mata dan juga maksiat lisan. Maksiat telinga di sini menjelaskan tentang mendengarkan pada ghibah dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya orang yang melakukan ghibah, orang yang mendengarkan ghibahan juga akan mendapatkan laknat dari Allah. Maka seharusnya yang dilakukannya ialah melerainya atau mencegah jangan sampai tindakan atau perbuatan ghibah tersebut terjadi. Apalagi kalau selalu dilakukan, maka akan mendapatkan laknat yang sangat pedih dari Allah. Selanjutnya maksiat tangan. Dari beberapa maksiat tangan terdapat mengurangi pada takaran dan timbangan. Seperti yang banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa orang yang mengurangi takaran atau timbangan akan dilaknat Allah pada hari kiamat besok. Lalu berkhianat ini merupakan ciri-ciri dari orang munafik. Maka kita tidak diperbolehkan untuk berkhianat. Lalu mencuri merupakan suatu perbuatan yang hukumnya haram, dan di dalam Al-Quran banyak sekali sudah dijelaskan tentang mencuri dan apapun tentang hal-hal yang berkaitan dengan mencuri. Dan di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan tentang hukuman atau hal yang akan didapat dari seorang pencuri. Lalu membunuh dan memukul tanpa ada hak atau wewenang. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk sewenang-wenang memukul teman kita sendiri atau membunuh, apalagi membunuh. Ma'asir rijli al-masyu fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi au ma yaduruhu bi ghairi haqqin wa ghairi dalika min kulli ma harumal masyu ilaihi ma'asil farji kazina wal liwati wal istimna'i bil yadi wa ghairiha min ma'asil farji. Maksiat kaki. Adapun maksiat kaki yaitu seperti berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya, atau perbuatan yang membahayakannya tanpa ada wewenang, dan selain itu yang haram berjalan menujunya. Selanjutnya maksiat kelamin. Adapun maksiat kelamin yaitu seperti zina, liwat,
istimna dan lain sebagainya dari maksiat farji. Maksiat kaki ya seperti kita menendang teman kita sendiri atau membunuh dengan kaki. Jadi hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dan haram hukumnya, karena membunuh sesama muslim tidak diperbolehkan. Lalu dalam maksiat kelamin terdapat seperti zina. Zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Ma'asil badani wal maksiyatu bikullil badani kal uquqi lil walidaini wal firari minaz zakhfi wa huwa minal kabairi wa ghairi ma dzukira mislu qati'atir rahimi wa dzulmin nas. Adapun maksiat badan yaitu seperti durhaka kepada kedua orang tua, lari dari peperangan yaitu termasuk dari dosa besar dan selain yang disebutkan dari perbuatan yang haram seperti memutus hubungan silaturahmi atau persaudaraan dan menganiaya manusia. Selanjutnya yakni tentang maksiat badan. Maksiat badan antara lain seperti durhaka kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak, kita tidak diperbolehkan untuk durhaka kepada durhaka kepada orang tua, karena orang tua ialah yang manusia yang telah melahirkan, mereka lah yang telah merawat kita, dan bahkan surga itu terdapat dari kaki ibu kita. Jadi kita jangan sampai berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita sendiri. Lalu lari dari peperangan. Lari dari peperangan sangat tidak diperbolehkan dan merupakan hal-hal yang sangat dibenci, karena kita harus berperang dengan semangat dan dengan keteguhan dari kita sendiri, karena lari dari peperangan merupakan sifat atau perbuatan pengecut yang selalu atau dilakukan oleh umat kafir, dan hal-hal tersebut merupakan dosa besar dan selain yang disebutkan dari perbuatan yang haram. Lalu seperti memutus hubungan silaturahmi atau persaudaraan sangat tidak diperbolehkan, karena kita harus selalu menyambung tali silaturahmi dan jangan sampai kita memutus tali silaturahmi antara sesama kaum muslim lalu menganiaya manusia. Kita sebagai muslim jangan sampai kita menganiaya teman kita sendiri atau kita membuli atau yang lain sebagainya. Wallahul muwafiq wal mu'inu lima yuhibbu wa yardo wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah zat yang maha memberi taufik dan memberi pertolongan kepada Allah kepada orang yang dicintai dan diridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dijadikan suatu pengetahuan atau ilmu yang baru dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.